Hai semuanya, selamat datang di Bazar Cafe. Jadi kali ini Brunch with Dave Hendrik menyapa teman-teman sekalian di cafe yang baru pertama kali dibuat oleh Hapas Bazar Indonesia. Kita doakan dan kita tunggu gebrakan berikutnya Bazar Cafe hadir di mana. Untuk kali pertama ini Bazar Cafe berkolaborasi dengan 7am Bakers dan juga Sabto Joyo Kartiko. Kalau teman-teman udah sempat mampir ke Grand Indonesia, Anda bisa menikmati menu-menu kolaborasi kita. Dan menu-menu kolaborasi itu pula lah yang akan kita nikmati menyambut dua tamu kita ini yang paketnya satu sebenarnya. Ya, kebetulan aja orangnya ada dua. Kang Ferry dan Lea. Selamat datang di Bazar Cafe. Ya, oke. Selamat makan lah, selamat makan lah. Lapar? Lapar? Alhamdulillah masih lapar. Dan mereka ini lucu banget ya, pas tadi kita sodorin menu, milihnya juga bapaknya kayaknya pasrah sama anak ya, yang milihin menu juga anaknya. Papa sebegitu pasrahnya ngasih. Manggilnya bukan papa. Ayah. Ayah tuh apa aja dimakan kok. Oh gitu. Ayah ada sayurnya. Oh, yang penting ada sayurnya. Jadi mereka pesan Caesar salad, Lea yang pilihin dan juga fettuccine. Dan ini adalah menu collab yang nanti harus diicipin, boleh ya? Oh, mau dong. Ada croissant cheese pretzel, croissant yuzu dan juga raspberry almond croissant. Gitu. Silahkan. Oke. Bon Selamat appetit. Maaf ya, mas-mas, mbak-mbak, saya makan. Iya, tim Bazar yang bertugas kayaknya udah kenyang ya. Iya. Seminggu berapa kali kesini ke Bazar Cafe? Udah bosen. Udah bosen. Tapi enggak juga sih, kelihatan dari jakunnya naik turun loh mereka. Karena makanannya begitu menggugah selera. Iya, itu dia wanginya toh. luar bioskop nih. Oh. Tadi tuh aku perlu pengakuan, kayaknya aku adalah orang terakhir di Indonesia ini yang baru sadar kalau nama kamu inspirasinya dari mana. Dari motor. Jadi waktu papanya si ayah lagi ke toilet, aku mau, Lea, aku tuh udah follow Instagram kamu belum sih? Kok aku search nggak ada. Terus dia pronounce Harley like the bike. Hah? Kamu seriusan dari motor? Harley Davidson. Terus dia menjelaskan Harley dari motor dan kenapa Princey karena mamamu Disney Princess. Bunda sukanya Disney Princess. Astaga. Kalau tanya. Dave Hendrik, David Hendrik Pangemanan, berasal dari mana? Nggak ada asalnya Oh, nggak ada. Zaman dulu mah nggak ada ya. Kurang David. kreatif orang tua Nah, itu dia, kita. tapi nggak apa-apa kan. Bagus, jadinya dipanggilnya Dave. Kalau apa sih nama lengkap Ya Dave, Fen? hafal lah. Gila lu lah hebat. Leo. Iya. Lu baru Wikipedia gue ya? Nggak penting banget, ngapain? Kita kan kenal nggak 10-20 tahun, Dev. Iya ya. Iya ampun. Tapi bersyukur lo, tadi aku gini lucu banget sih lu. Karena Ferry ini udah mempersiapkan nama anaknya jauh sebelum lahir ya, Fer? Belum lahir, belum ada dia. Ngayal ya. Pengen punya anak namanya kalau kembar Harleava sama Harleavi. Ternyata keluar satu, ya udah Harleava. Bundanya kasih saran namanya Harleava Princey. Itu udah Harleava Princey Mariadi. Ya, mati angin. Enggak kok, bagus kok. Alhamdulillah. Makasih, makasih. Nih ayah. Berbakti. Tapi bicara mengenai last name ayah kamu yang kamu kenakan dan kamu pakai dengan bangga kayaknya. Dan kita juga tim Bazar tuh sepanjang mempersiapkan syuting ini nggak kuasa colek-colekan tiap kali melihat mereka berdua berinteraksi gitu ya. Dan tim Bazar menggambarkan, aduh hangat banget sih mereka berdua, nggak cuman hangat tapi juga you guys look so cute together. Really? Kalau kamu sendiri menggambarkan hubungan kamu sama ayah kayak apa, Lea? Sebenarnya kayak Normal aja, Le. iya, aku juga ngerasanya kayak aku kayak gini tuh emang akunya kayak gini gitu. Aku kan anaknya clingy banget ya. Terus ayah juga sama clingy banget. Terus kita sama-sama bisa sharing stories yang cerita-cerita ayah, cerita-cerita aku dari beda generasi. Di situ kita bisa sama-sama belajar juga dari generasi each other. Dan menurut aku itu suatu hubungan yang warm gitu, tapi juga full of meaning gitu. Gitu sih. Karena kan kita juga, aku kan tinggalnya sama bunda gitu. Jadi every time aku ketemu sama ayah itu lebih meaningful gitu. Oke. Ternyata kita baru tahu ya, kamu tuh tinggalnya sama bunda, jadi setiap kali ketemu ayah justru kesempatan itu meaningful, dalam, hangat, dan kualitas. Oke. Ayah pun setuju? Memang begitu, jadi ketika dia ada story atau pengen curhat lah ya, suka WhatsApp gitu, ayah lagi apa, pengen curhat, telepon aja. Tapi kalau misalnya masih bisa ditahan, nanti pas ketemu kita ngobrol berdua. Bisa aku kayak jam 2 pagi
ke rumah ayah, terus tuh Let me help you with that. just to tell him kayak about my life update gitu. Oke. Gitu. Oke. Ini menarik ya sebenarnya. I don't know if you guys open to it gitu ya. Kita kan banyak kan suka membayangkan kalau anak tumbuh kembang di orang tua yang berpisah itu challenge-nya beda. Pengen tahu dari cerita kamu. Sementara kamu menggambarkan hubungan kamu sama bunda, sama ibu, sama ayah kayaknya in a very positive manner gitu. Dan kita melihat kamu sebagai seorang aktor dan juga sebagai seorang bintang gitu, bebe aja kayaknya dia happy-happy aja ya. Pengen tahu sih kalau kamu menggambarkan hidup dalam kehidupan yang berbeda Nggak punya seperti aja. itu. Nggak punya aja ya. Karena itu tuh masalahnya tuh bukan masalah, maksudnya persoalan pernikahan atau apapun yang orang tua aku alamin itu bukan urusan aku gitu. Kayak ya udah itu ya, sebelum aku ngerti apa-apa juga. Jadi menurut aku yang harus aku pedulin sekarang ya apa yang aku lagi jalanin aja sih. Kehidupan dia. Oke. Iya, as long as mereka kemana-mana aku nggak ada yang bisa aku protesin. Mungkin itu kali ya kata kuncinya Mungkin. ya. Mungkin karena kamu merasakan presence dari orang tuamu. And they're trying, and I can tell gitu. Oke. Ayah is trying to be a good dad gitu. Bunda juga. Jadi aku dari situ aku udah appreciate karena aku kalau ada di posisi mereka juga pun aku pasti akan melakukan hal yang sama. Oke. Do you have a sense to over-explain everything to your friends about your special arrangement with your parents? My friends closest doang. Aku paling trust sama teman aku itu yang teman-teman aku dari TK, which is kita sekitar bersembilan, bersepuluh. Jadi cuma mereka yang emang benar-benar kayak family, mereka doang yang tahu truly what's going on with my life gitu. Tapi selebihnya yang lain ya sepentingnya aja gitu. Oke. Sepentingnya aja on to no basis aja Iya, gitu ya. Kalau iya. nggak penting-penting banget, ngapain gue cerita sama lo nyet gitu. Kalau lu sendiri, Fer, sebenarnya mungkin pasti kan momen paling repot adalah ketika harus menjelaskan perpisahan kepada anak-anak ya? Iya nggak Ya. sih? Oh iya, nggak kebayang. paling repot sih, cuman ya itu memang sudah menjadi resiko. Memang ya gue nggak gini, dalam hidup gue tidak sebisa mungkin tidak membuat itu menjadi sebuah masalah atau lagi menjadi beban terhadap anak-anak. Gitu. Jadi gue menjelaskan sama anak-anak mengenai permasalahan keluarga itu dengan cara yang dia mengerti. Gitu. Jadi sebisa mungkin dia tidak dilibatkan dengan permasalahan keluarga, tapi dia cukup tahu. Gitu, supaya nanti tidak terjadi di keluarga dia nantinya. Bagus tuh kata-katanya Kang Ferry, tidak dilibatkan tapi cukup tahu gitu. Jadi diberikan informasinya apa yang terjadi tapi tidak dilibatkan dalam decision making ya karena masih anak-anak gitu ya. Ntar juga Boundaries. ada waktunya. Oke, nggak perlu lah katanya nanti juga ada waktunya. Terus anaknya nimpalin boundaries. Jadi ternyata di sini kita menyadari bahwa ya kan both parents and the child itu agree kalau itu yang ternyata paling sehat gitu. Nggak bermaksud menormalisasi, cuman aku pengen kita kan melihat keluarga ini dinamikanya kayaknya sehat, bahagia, utuh gitu ya. Tadi Lea menegaskan presence sih, karena dia nggak pernah merasa kehilangan sosok orang tua di dalam kehidupannya. Aku pengen tahu dari kacamatanya Ferry, Kang Ferry. Mungkin buat yang orang tua yang ada di situasi itu, apa yang insight yang bisa lo kasih gitu, berangkat dari pengalaman lo sendiri untuk bisa membuat segala sesuatu, semuanya rumah tanggamu itu indah-indah aja sampai sekarang. Nah itu dia. Gue kadang suka kesulitan untuk bisa menjelaskan seperti yang tadi lo minta, bahwa gue ngerasanya gini. Gue ngerasanya kayaknya dari diri gue tidak ada yang bisa atau tidak ada yang perlu di-share deh. Nggak ada yang istimewa juga dari kehidupan gue. Gitu. Kadang yang tadi di awal pembicaraan lo bilang bahwa hubungan gue sama Lea itu ini kayaknya normal-normal aja deh. Gue menjalankan itu ya udah sejalannya aja, nggak ada yang kita create. Wah ada kamera nih, wah yuk kita mesra. Nggak seperti itu. Kalau gue pribadi, dan gue akhirnya menularkan itu sama anak dan istri gue. Udah kita natural aja lah. Kalau memang kita lagi ada masalah ya kita bermasalah gitu. Jangan terlihatnya bagus nih di sosial media mesra. Nggak begitu kalau keluarga gue. Tapi juga aku juga maksudnya kurang setuju kalau misalkan kita ada masalah, semua orang harus tahu. Menurut aku lebih baik yang orang tahu tuh yang bagus-bagusnya aja sih, supaya positif gitu. Social media kita dipakai untuk suatu hal yang positif aja gitu. Gue menularkan sama anak-anak gue juga
Kalau ada masalah lu nggak perlu curhat di sosial Oh, media. hell no. Nggak sepenting itu kehidupan lu untuk diketahui semua orang. Jangan. Nggak sepenting itu kehidupan lo untuk diketahui oleh semua Jadi kalau orang. gue ada masalah sama lu, gue samperin lu aja ngobrol atau gue DM lu gitu. Jadi nggak perlu di chat. Misalnya Post di story. Kacamata ini berbaju hitam kaos putih, hati-hati ya. Kenapa lu nge-tag aja orangnya? Iya. Ngapain? Samperin orangnya, ngobrol baik-baik, selesaikan masalahnya, orang lain nggak perlu tahu. Nah, gue menurunkan sama anak-anak gue gitu. Tapi kalau diselesaikan langsung sama orangnya, kita nggak dapet engagement, Kak. Iya juga deh kalau gitu, oke. Kalau gitu salah. Labil. Gampangan nggak apa-apa. Labil. Oh, itu yang ayah tegaskan kepada kamu untuk jangan spill over. Susah nggak nahannya? Karena generasi kamu kan kayaknya doyan banget curhat di sosial media, bener nggak sih, Lea? Tapi Lea emang enggak. Aku enggak sih. Enggak, Tapi enggak, teman-teman aku sekitaran aku juga enggak kok. Jadi mungkin tergantung kita mainnya di mana juga kali ya. Menurut aku nggak dapet apa-apa dengan kalau misalkan aku curhat di sosial media gitu. Karena kan opini 100 orang belum tentu lebih baik daripada cuman 10 atau 2 orang gitu. Jadi aku lebih ngedengerin atau lebih enak curhat sama inner circle aku aja sih. Orang di luar sana banyak yang lebih suka kalau ngeliat kita susah daripada kita senang. Ya itu dia kan nggak kenal juga Ya kan udah, biarin soalnya. aja. Bicara mengenai peran kehadiran ayah, tadi kan kamu ayah, Papa bercanda, lagi dari tadi. Ayah, Umi. ayah, bilang namanya ini tapi belakangnya Mariadi. Kamu merasa beban nggak sih Enggak. pakai nama Mariadi? Dulu Ayah kan awal-awalnya aja waktu mau pakai nama sebelum nama Lea Prinsi, Lea maunya Mariadi. Iya, jadi tadinya kan aku tuh namanya aku sekarang tuh Lea Prinsi kan. Tapi tadinya sebelum film Rangga Cinta rilis itu aku tuh pengen banget nama aku tuh Harleva Prinsi Mariadi. Cuman tim Miles, Mas Niko, Mas Riri semua bilang kayak itu terlalu susah untuk diingat gitu, Harleva Prinsi Mariadi. Ya sih, ya udah deh maunya apa, aku bilang gitu. Oh, Lea manis Prinsi banget. aja, ya udah gitu. Ya udah aku ikut aja, nggak apa-apa. Karena menurut aku Harleva Prinsi Mariadi kan tetap ada juga di KTP aku kan. Di SIM. Oke. Ya udah. But now, do people connect the dots? Oh, Kang, Mariadi, Ferry gitu. Iya. Kamu anak udah Gitu. langsung begitu? Gitu. Oke, dan itu kamu tidak terbeban oleh fakta It's itu? okay kan aku memang anaknya ayah. Gimana Oke. dong? Tuh dengerin. Hah? Gue Anaknya ayah. bangga tuh ayahnya. Anak gua mah cantik. Beda ayah sama beda Beda, anak. beda, beda. Yang aku juga pengen tahu, kalau ada orang yang komentari gini, Lea, Gimana? kamu kan pertama kali muncul, udah langsung mengukir prestasi menjadi aktris favorit penonton di FFI 2025. Di film pertama hadir filmnya Mira Lesmana. Semua orang pengen banget main film Mira. Kayaknya smooth banget perjalanan kamu. Terus Amin. kalau ada yang komentar, Nipo Baby nih, Mariadi nih. Ada-ada aja sih sebenarnya, tapi kan the truth is aku tahu kalau waktu itu Mbak Mira sama Mas Riri tuh baru tahu kalau aku anak ayah tuh waktu pas pertengahan kita jalan. Enggak tahu. Dan nggak peduli juga. Iya, mereka kayak Siapa emang Ferry ya Mariadi? udah, Ya gitu. udahlah gitu. Ternyata mereka lebih peduli pada Deswita dan Nah, itu bundanya. dia, lebih besar nama dia. Loh. Oh gitu, jadi buat kamu ini by merit, ini karena prestasi loh kamu sebetulnya. Oke. Yeah, I believe that. Bicara mengenai film Rangga Cinta, kan itu udah hampir setahun berarti kemunculan Udah. filmnya. Udah. Apa yang berubah dalam hidup kamu semenjak film Rangga Cinta? Cinta? Mungkin apa yang aku tahu dalam industri perfilmannya sih, banyak hal yang aku discover ternyata seru gitu, ternyata orang-orangnya kayak gimana, industrinya kayak gimana, terus apa ya, kayak mungkin tawaran-tawarannya tuh juga banyak yang condong lebih mau aku tuh kayak kecinta-cintaan lah gitu, pengennya cinta terus gitu. Terus juga apa ya? Kecinta-cintaan, mau terjebak dalam stereotipikal peran yang begitu iya, gitu ya? gitu jadinya. Terus udah sih, tapi aku senengnya aku jadi banyak ngedapetin hal-hal baru di film industry yang dulu aku stereotipnya itu adalah film industry itu cuman sekedar reading, syuting, promo gitu. Tapi ternyata kan si proses readingnya itu ternyata nggak sesimpel itu, produksinya nggak seru itu, ternyata seru banget, promonya juga ternyata sepanjang itu dan secomplicated itu gitu. Oke. Karena memang kayaknya
Rangga Cinta ini yang melahirkan di launchingnya Lea di Itu aku industri film. kayak Benar nggak sih, Kak? sekolah. Iya sih. sih. Ya, orang lebih mengenal dia Heeh. menjadi cinta. Tapi sebelumnya memang ada beberapa runutan yang kadang kita suka melupakan. Ada web seriesnya dia juga ada. Ada beberapa gitu. Jadi waktu umur 3 tahun dia sempat jadi video klipnya Melly Goeslaw juga ada. Jadi memang ada runutan-runutan, Nggak tapi memang langsung. meledaknya pas di Rangga Cinta. Oke, meledaknya tuh pas di Rangga Insya Allah, Cinta. insya Allah. Kamu dari umur 3 tahun tadi ayah bilang kamu udah mulai diperkenalkan pada setup syuting. Iya, foto-foto kayak brand ya dulu tuh. Iya, banyak ini. Aku lupa sih tapi jujur. Jadi dari kecil memang sudah saya eksploitasi dia. Heh! Gimana caranya? Ini biaya hidup mahal, ayo cari duit. Ini Ferry ini bercanda ya, jangan pada salah sangka loh. Mukanya kan nggak serius gini memang. Emang Jadi iya, saya bercanda ya. Tuh, Enggak lah. tapi sebenarnya kalau sekarang kehadiran kamu itu udah nggak dipaksa ayah dong, by Enggak choice dong, by choice dong. Karena Dari- waktu kamu kecil kan mungkin kamu hanya nurut orang tua aja, benar nggak, Fer? Iya. Tapi ditanya juga lah mau nggak gitu. Emang Mau aja dulu waktu kecil kan. Kalau sekarang juga kemarin juga dikasih tahu dulu kayak what's gonna happen if you take this role. Terus kalau misalkan kamu mulai main film itu apa yang akan terjadi ke depan itu so, kayak am I willing to take the risk gitu. So aku juga mimpi aku tuh maksudnya dari SMP, SMA, SD kelas 5 tuh udah tahu gitu maunya apa. Jadi aku tinggal bilang aja sama orang tua aku maunya apa gitu. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya mimpinya Lea? Sebenarnya tuh nggak pernah terlintas di pikiran aku untuk ada di movie industry dari dulu. Aku selalu pengennya. Oh really? Mm-mm. Apa sebenarnya yang jadi mimpinya Lea? Aku tuh pengen banget kerja di fashion magazine, tapi di yang kayak nggak tahu sih ini mimpinya jauh banget sebenarnya, tapi kayak in Europe or something like that. Terus kayak aku pengen bisa bahasa asing supaya aku bisa nge-translate untuk orang-orang di luar negeri gitu. Makanya dia lagi les bahasa Kenya ya, bahasa Bukan, Kenya. luar negeri nggak Aku tuh udah les bahasa Prancis dari SMA kelas 1 untuk itu gitu. Tapi ternyata I enjoy filmmaking, the Pasti process. pelatihannya sama ayah ya di rumah ya. Pastilah, iyalah. Iya kan? Ayah ya. Sebagai bahasa parler français mah. Woi, c'est bon. Enak kan? Mungkin C'est kalau bon. dulu jatuhnya sebor. C'est bon. C'est bon. Oh itu untuk persiapan kamu untuk mewujudkan mimpimu yang itu. Nah terus udah gitu ternyata filmmaking dilihat-lihat juga seru bagian proses membuat filmnya itu gitu. Jadi aku kayak ya udah kan jadi filmmaker juga nggak harus aku selalu bisa harus meninggalkan yang lain-lainnya. Aku kan bisa melakukan semuanya barengan juga gitu. Jadi kayak why not? Jadi sebenarnya goal kamu adalah ke fashion, tapi sekarang main film dan entertainment itu adalah Iya. rerouting aja. Iya. Tapi one day, one time, kamu tetap akan mengejar mimpi kamu. Insya Allah aku pengennya gitu. Oke. Nearest plan yang udah kamu buat untuk mewujudkan mimpi itu adalah, oh bapaknya udah mulai resah karena dia nggak siap ditinggal sama anaknya. I can't say it yet, tapi ya insya Allah I really wanna study abroad sih. Oke. Belum bisa di-spill ya. Tadi sih buat kita orang-orang dalam kita udah udah gitu ya. We have our eye on you, Lea. Oke, kita break dulu supaya kita bisa menikmati makanan ini and we'll be back after our short break. Salah satu menu collab di Bazaar Cafe adalah Hojicha Latte. Sebenarnya tadi saya nggak terlalu ngeh sampai Lea yang bilang, kayaknya kita harus cobain ini deh. How was it? It tastes like tea sama milk. Yes, it's tea and milk. Let's give it a go. Enak sih, aku nggak suka yang manis soalnya. Oh, kamu nggak terlalu suka manis? Suka yang setia. Bapaknya masuk karena dia Mau coba? setia. Susu. Oke. Oh, nggak minum susu? Enggak. Oh, oke. Susu sapi enggak. Udah punya pacar belum? Belum. Ya, nanya. Belum. Soalnya tadi masuk ke yang setia, jadi kan gue terinspirasi untuk bertanya. Memang belum ketemu atau sengaja membatasi, pengen konsentrasinya ke karir dan pendidikan dulu? Dua-duanya. Aku nggak nge-rush apa-apa. Aku nggak maksain apa-apa. Aku lihat apa yang ada di depan. Aku nikmatin aja apa yang ada. Iya apa enggak dengan kamu main Rangga Cinta kemarin jadi semakin banyak cowok-cowok yang ngedeketin kamu? Konteks ngedeketin tuh gimana ya?
kayak bener-bener berani untuk sekarang menurut aku ya zaman sekarang cowok tuh udah nggak sebanyak itu untuk berani kayak like the old times tahun like kayak di film-film tahun 60, 70, 80 atau mungkin aku nggak tahu lah, mungkin itu cuma dicerita ayah bunda atau gimana, tapi aku rasa sekarang tuh cowok cuman sebatas lewat sosmed dan menurut aku itu gampang banget. Tapi kayak kalau yang kayak snap, right, yang kayak zaman dulu tuh udah jarang banget gitu loh. Jadi cowok-cowok zaman sekarang tuh cuma beraninya di sosmed aja. Atau mungkin belum kali ya. DM, Right, ya kayak gitu. like, komen-komen. Tapi in real life nggak ada move yang dilakukan gitu. Ya sebenarnya kalau move ya Nggak tergantung. pada berani kali. Iya, Karena ayahnya galak. Emang ayah galak lu? enggak, sama sekali enggak. Nggak galak. Tapi orang selalu mikirnya gitu sih, kayak Tuh. bapak lu tuh nggak ngebolehin lo pacaran ya? Boleh, apaan sih? Boleh, ayah tuh boleh. Tapi kayak aku kayak orang ternyata selalu mikirnya tuh ayah nggak ngebolehin. Ayah itu galak sama Tuh. pacar aku Ngeri. gitu. Padahal enggak. Enggak. Cuman ayah itu cum laude sihir dan santet. Ya Jadi buat mereka kayaknya takut-takutin ada gimana gitu. Gue mah lebih takut denger yang itu daripada galak itu, Nek. Maaf aja. Tapi sebetulnya do's and don'ts. Tadi kan kamu nyebut do's and don'ts. Do's and don'ts dari ayah untuk kamu dalam kehidupan pribadi, apa yang kamu ingat? Ada nggak? Banyak sih, kayak paling etika pekerjaan. Nah, ini lucu. Etika adab. Adab terus religion. Terus Kalau di tempat syuting, Ya, datang etika. harus on time. Oh. Kalau misalnya dia lagi syuting sinetron atau film, datang salim sama saudara, harus menyapa yang lebih tua. Begitu mau pulang harus begitu juga. Waktunya sholat, waktunya makan. Standar lah. ya kayak etika sih. Oke. Dan itu yang kamu pegang dan kamu jaga di pekerjaan kamu. Ya. Masuk nyemplung ke dunia perfilman ini. Oke. Tantangan terberat sebagai bintang muda buat kamu apa? Itu sebenarnya bukan cuman meeting people's expectation, tapi cara nge-maintainnya supaya segitu gitu loh. The quality of the movie, terus apa ya, actions yang aku lakukan. Aku kan harus aku takut ada yang jauh lebih muda daripada aku ngelihat aku terus pengen ngikutin apa yang aku lakukan, jadi aku juga actionsnya juga nggak boleh ngasal gitu. Aku harus melakukan hal-hal yang baik itu sih. Jadi kayak harus selalu bisa dibilang harus selalu menjadi contoh yang baik untuk generasi Gen Alpha atau yang lagi looking gitu. up to me gitu loh. Yeah. Kalau misalkan yang penonton pada umumnya ya aku ya cuman pengen membuat social media menjadi wadah yang lebih baik aja untuk ditonton gitu. Beda banget sama gue ya, gue mau nggak pedulian orangnya kenapa ya? Kalau itu harus Gue baru mau dipikirin, nanya nggak bisa aja kayak kalau gitu, gue itu harus dipikirin. Iya, tuh Oh, dia beda. Untuk hal ini kalian berbeda. Untuk hal Kalau ini gua lumayan beda. Ah, udahlah. Kadang aku suka bahas parenting soal adik aku. Kayak, ayah, boleh nggak Tunggu kasih tau sebentar. abah gini? Pause parenting soal adik kamu yang namanya juga nggak kalah unik. Ya, kalau gue yang lagi nonton Brunch with Dave di kanal YouTube-nya Hapes Bazar, tikel karena geli ini lucu banget ya. Bapaknya ngasih nama anaknya Harley. Tunggu sampai lu dengar nama adiknya. Adikmu namanya adalah Kabayan. Kabayan itu kan apa ya, tokoh fiktif dari tanah Sunda gitu, Kabayan King Mariadi. Jadi ya itu juga mimpi gua waktu belum punya Lea gitu, pengen punya anak cowok namanya Kabayan. Dan dia anaknya culture banget. Dia senang banget barongsai, wayang, kayak gitu-gitu. the cutest ya. The cutest ya. Di era sekarang ini gitu ya. Pas kenalan Kabayan. Iya. Makanya aku sedih dia lahir di generasi yang dengan banyak banget teknologi baru, kayak dia pasti lebih menikmati kalau sebenarnya dia nggak pernah mengenal social media. Tapi gue senengnya Dev, di saat anak-anak seumurannya dia misalnya dihadapkan dengan gadget, dia lebih memilih nyemplung ke sawah gitu, nyangkul, ngurak belut kayak gitu. Tinggalnya di mana memang? Tinggal di Bintaro, cuman pas kita Ada lagi sawah? Enggak, jadi pas kita lagi liburan kemana, ke Garut, ke Subang, ya udah dia Main. nyebur aja gitu. Nggak Jadi yang di kamar nggak yang gitu. diem ngadem, enggak. Memang senangannya naik motor trail, main tanah-tanahan kayak gitu. Jadi nggak gelian, nggak kayak anak-anak kebanyakan lah. Oke, kan katanya anak itu monkey see, monkey do. Mungkin nggak menurut lo, Fer, anak-anak lo begitu karena dia ngelihat lo sebagai orang tuanya, kalian sebagai orang tuanya juga sangat aktif, nggak
mungkin seperti itu. Cuman kan hadirnya Abai itu di saat gua usianya yang memang sudah tidak muda lagi, yang sudah tidak terlalu Udah kuat nggak untuk terlalu aktif. ngejar-ngejar lagi, kemana lagi kayak gitu. Nah yang masih bisa nemenin ngejar-ngejar tuh Deswita gitu. Kalau ke gua mungkin lebih ke teknis, ngajarin motor kopling, ngebongkar mesin, bagaimana caranya, kenapa penyebabnya kalau motor berbet kayak gitu-gitu. Lebih ke sana, lebih ke teori-teorinya. Oke. Nah tadi kamu lagi cerita sama kita, kamu sama Abai sering membahas cara Bukan. parenting kalian. Aku sama ayah. Oh, kamu sama ayah? Aku sama ayah, sama ibu juga. Sering membahas mengenai? Parentingnya Abai. Oh. Kayak, Bu, mau nggak Abai di gini-gini? Ayah mau nggak Abai suruh gini-gini? Oke, iya juga sih, iya juga gitu. Ntar juga ayah ntar bilang kayak, Le, ntar kalau Abai gini-gini jangan dikasih ya, gini-gini gitu. Menurut aku itu seru banget, karena aku suka banget kayak ngebaca-baca tentang parenting gitu tuh seru banget. Karena kan generasi sekarang, generasi ayah, generasi aku itu kan harus beda kan cara parentingnya, karena dengan adanya teknologi dan lain-lain gitu. Oh wow. Seru banget. Jadi lu kayak dapet sparring partner gitu ya, Fer? Iya. Jadi gue selalu terbuka sama Lea kalau diskusi soal bukan masalah ya bagaimana caranya memanage keluarga. Jadi bukan berarti gue kepala keluarga, gue yang jadi otoriter di situ, nggak seperti itu. Le, gimana ya Le kalau misalnya gini? Jangan deh ya. Kalau menurut Lea gini. Jadi kita bisa bertukar pikiran gitu. Dan gue percaya dengan tumbuhnya Lea sekarang sudah hampir 20 tahun usianya di tahun ini, bisa jadi partner untuk gue bertukar pikiran gitu. Wow, keren banget loh dinamika kalian ini. Iya, bener-bener sebuah hubungan yang sangat modern banget gitu. Aku pengen nanya ini, Fer. Apa pakem-pakem yang kamu kasih ke Lea untuk bisa, anak perempuan kan pasti beda ya dengan ngedidik anak laki-laki. All Yeah. parents says that. Dan challenge-nya lebih terasa kepada ayah gitu. Apa pakem kehidupan yang kamu ajarin sama Lea? Lea, yang ini yang nggak boleh kamu tawar dalam hidup, pesan dari ayah buat kamu. Apa ya? Bisa dibilang memang bener tadi lu bilang bahwa mendidik anak perempuan itu kan mencintai. Kalau anak laki-laki kan menyayangi gitu. Artinya kalau anak perempuan, kalau gue sih, ya koreksi kalau gue salah, mohon maaf. Kalau gue tidak membiarkan Lea untuk kepanasan dan kehujanan di luar. Tapi kalau untuk Abai, ayo kita panas-panasan, ayo kita hujan-hujanan berdua. Supaya karena apa? Nanti laki-laki kan akan menjadi kepala keluarga, akan memayungi istri dan anak-anaknya. Tapi kalau dia akan memayungi dan juga mendidik anak-anaknya nanti. Gitu, biar suaminya nanti akan melindungi dia. Aku gitu. juga harus bisa melindungi diri aku sendiri. Keren, gitu dong. Nggak sama ini, tapi Kita Abai- kayak orang bener yang ngomong kayak gini ya. Kayak parenting kayak kasoto gitu gua kayak gini. Tapi sebenarnya Si ayah tuh ya, Kobo. walaupun kemasannya komedi tuh apa yang dia ucapkan dan dia lakukan itu sebetulnya dalam setuju nggak lo? Banget. Aku kalau lagi nulis sesuatu yang literature banget, aku suka nanya sama ayah kayak, ayah, can you give me your words? Terus dia kayak, apa sih, nggak bisa. Ayah tuh nggak bisa kata-kata kayak gitu loh, apa segala macam. Padahal kayak 50% dari apa yang aku tulis, cerpen-cerpen yang aku tulis, itu kata-kata itu dari ayah. Iya. Pelangi lah, apalah segala macam itu dari ayah. Itu kan tadi kita aja belum pernah denger ya. Anak laki-laki itu disayang, kalau anak perempuan itu dicintai. Iya. Tapi iya nggak sih? Nggak tahu deh bener apa enggak ya. Cuman kalau gue sih, ya didiknya gitu. Iya bener. Ini kan pendapatnya dirimu dalam kehidupanmu ya, which is kita bisa resonate dan relate ya pasti bener lah ya gitu. Beautiful words loh, Fer. Sama-sama dipeluk, tapi cara meluknya juga beda. Tapi aku mau juga diajak panas-panasan. Iya. Aku selalu argumen gak mau. Nah, ini perbedaan dua generasi ya. Coba, tadi ketika kamu bilang, aku juga harus belajar cara melindungi diri aku. Pengen tahu dong, dari kacamata generasi kamu, gimana kamu melihat emansipasi perempuan mungkin, keberadaan perempuan, atau where do you see yourself footed in the world as a woman? Oke, aku nggak akan pernah bisa mengandalkan diri aku kepada orang lain unless itu ayah aku sendiri atau bunda aku sendiri, karena kita nggak pernah tahu what's gonna happen in the future gitu. Ya kan, kita nggak pernah tahu. Jadi it Anak gua doesn't nih. matter aku Hebat. cewek, aku cowok. Menurut aku kita harus bisa sih kayak gimana caranya supaya menghandle emotional kita sendiri kayak gitu-gitu. Ini bukan ngomongin soal financial, bukan ngomongin soal intelligent doang, tapi ya basic stuff gitu. Harus bisa survive lah at least. Oke. Ya oke, mungkin ini far fetch ya gitu. Tapi
Kamu udah membayangkan gak sih kalau nanti aku punya pasangan hidup, aku pengennya yang seperti titik 2? Sekarang aku udah nggak kayak waktu pas iya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu waktu pas aku SMA aku kayak ngayalin banyak banget. Sekarang aku kayak we'll see later gimana gitu, gimana akunya, gimana dunia itu kayak apa. Dan menurut aku percaya aja kalau misalkan kita orangnya emotionally stable, emotionally good, kita akan mendapatkan pasangan yang serupa juga gitu. Aku percaya gitu aja sih. So I'll just see what I have in the future. Itu juga cakep ya. Ya udah, Tergantung pas. kitanya. Kalau kitanya stabil, kitanya secure, kita akan mendapatkan pasangan yang serupa gitu Ya ya. mungkin ya aku mikirnya kayak gitu. Tapi emang iya. Ya kan? Ketika kita main sama tukang minyak wangi, kita akan kebawa wangi. Iya kayak gitu. Iya. Tuh kan kata-kata hari ini. Iya. Kalau masih kan cordon bleu. Ih, Makan chicken dong, cordon bleu. mantep nih. Ayo cobain Ah, dong, Fer. keren Katanya suka banget makan nih. protein. Jangan serius-serius hidup mah. Tuh kan? Gengsi. Ayah tuh orang tergengsi. makan. Emang Dan dia gengsi di rumah banget. begitu juga nggak Gengsi sih? banget gini. Gini, aku gini. Gua di rumah nggak banyak omong ya, Le. Enggak, Ayah tuh romantis banget deh, aku gitu. Ntar Gimana? Ayah gini, enggak biasa aja, apaan sih, enggak biasa aja gitu. Ayah saya enggak sama Lea, enggak biasa aja gitu. Padahal kamu tahu Gitu. aslinya dia Iya, sayangnya banget. saya enggak, Enggak. tuh kan? Gengsi. Gengsi. Oh. Sayang itu bukan diucapkan. Tapi dengan perlakuan yang sangat istimewa. Wah, keren. Dong. Pengen tepuk tangan cuman kayaknya rada malu gitu. Iya. Jangan kita terlalu bosan kayaknya ngeliat kita ya. Enggak. Tapi untungnya saya nggak peduli, saya makan aja. Iya, Makan dulu, cobain makan dong, dulu cobain. satu. Lea, ini Ya. penting. Aku pengen nanya ini. Takut lupa dari tadi udah ini balik lagi. Apa yang kamu? What did you learn about love from your parents? Oh my god, this is deep. This is deep. Nama aku Deep Hendrik. Itu Dave. From my parents, ini dari ayah bunda ya. Aku percaya kalau anak itu lahir karena cinta, itu akan sangat romanticizing life gitu. Dan kebetulan aku nggak tahu, aku seneng banget romanticizing things that is even not really romantic, kayak misalkan baca buku ya itu biasa aja, tapi aku romanticize even crime, even everything. I romanticize everything. So aku ngeliat semuanya tuh kayak perceraian aja tuh menurut aku kayak satu hal yang kayak full of meaning, maybe karena ini. Dan aku percaya Yeah, mungkin I do aku that lahir too. karena love gitu loh. Maybe that. Tapi it's deeper than that, tapi I can't put it into words sekarang karena ini kan spontan banget ya. Dia nggak tahu loh. Tahu, aku tahu. You relate with that joke? Dia lagunya aja suka yang lagu-lagu oldies, Elmi Kulit, Mus Mujiono. Nih, Ah. itu aja angkatan di atas bapak lu Anak kali. gua, bro. Suka Anak gua, banget. bro. Ya Allah, you're an old soul. I love. Kalau lu Fer, Apa? pengen tahu apa kan katanya kita antar generasi juga bisa sama-sama belajar dari satu sama lain. Kalau lo melihat Lea, apa yang lo pelajari dari dia yang bisa lo bawa? Ih, keren juga ya anak gue gitu. Ya itu, yang kayak barusan tuh. Kadang suka ada pemikiran-pemikiran yang, anak gue nih, kayaknya gue nggak ngajarin deh. Karena Emang nggak dia pernah pinter ngomong kayak aja. gini sama Ayah. Ya, emang dia, alhamdulillahnya Masya Allah, tabarakallah, bundanya sama ibunya ngajarin dia yang bagus-bagus gitu. Mungkin setahu gue, kalau gue melihat dia ada yang positif, ada yang kecerdasan dia gitu. Jadi gue ngeliat, ini bukan dari gue, dari bundanya sama ibunya. Gitu aja. Karena gue mah ngerasa nggak pernah ngajarin yang gimana, nggak pernah. Kita boleh tanya sama Iyain aja padahal mah ngajarin juga Asik? kok. Iya, Oh, iya. Iya kan? Tuh ini semua tuh cuma Iyain cerita aja. narasi-narasi aja ya. Biar kayaknya tuh dia dianggap ringan, lucu gitu ya. Padahal aslinya mah pasti dalam ya. Enggak juga. Enggak juga. Abis ini kita akan main apa yang mereka Kita kok nggak ditawarin sih ini? Mau Dong, ini kan menunya nih. Iya. Andalan kita. Satu-satu. Cobain dong, Gimana? satu-satu. Udah ngamuk gue. Ih, gampang ngambek deh. Namanya juga di menopause. Ayo dicip, kita break Ya, dulu iya. supaya bisa dicicipin croissant kolaborasi di Bazaar Cafe ini, oke? Abis ini kita masih punya dessert yang lain loh. Yang ini dulu Asal dicipin deh. dong. Mau dong. Please. Ini Ya, cheese. lebih baik. Aku pengen yang ini aja. Ini cheese, kacang buncis. Ayah lebih pengen yang cheese. Yang mana aja biar berdua. Ini aja ya.
Ini lucu. Wah ini lebih lucu nih kayaknya nih. Ini lebih menarik nih Dev daripada obrolan kita kayaknya tidak ada isinya. Susah ya tamunya. Let's Kalau go. bintang film, aktor laga, laga apa aktor komedi laga, sih? dari prima kali gue. Barangan. Gue udah siap-siap mau nanjak di kepot. Benci dia. Itu temennya Kak Bayan tuh kepot. Ben. Ini ada dessert, cobain dong. Ada green tea matcha, ini cheese apa gitu ya? Cheese itu kacang coklat. buncis. There's always a room for dessert, tapi I need time. Oke. Take your time, take your Kayaknya enak time. deh. Ini ya itu dia. Ya, sharing-sharing aja dicuil-cuil Iya, gitu. Tadi aku bilang gini, lucu ya ngelihat Lea gitu. Lea kayaknya tumbuh menjadi gadis yang kelihatannya buat kita orang dewasa, love tank-nya penuh banget gitu. Iya apa enggak, Lea? Well, it's a process. Lagian juga apa yang aku pengen perlihatkan ke orang itu kan bukan berarti apa yang benar terjadi. Tapi kalau love thankful, aku akan selalu berharap kayak gitu. Karena aku gimana ya? Apa yang aku lihat itu apa yang aku mau lihat. Oke. Gitu. Jadi kayak stoic juga gitu. Dimana ya I wanna feel love. Jadi aku membuka hati aku untuk disayangin gitu. Aku nggak menutup, aku nggak. Tapi itu prosesnya panjang kok. Dulu juga ada gitu pasti masa-masanya di mana aku labil, di mana aku mikir gimana apa segala macam. Tapi Di mana kamu mikir kalau kamu tidak dicintai kok kurang begitu. pokoknya Aku ada hanya juga ingin dicintai. Lagu. overthinkingnya semuanya Kayak terus Saipul Jamil gua negative dikit-dikit thinking nyanyi. semua tuh pasti ada aja. Cuman ya karena aku memilih untuk I wanna be loved dan I love loving someone juga. Jadi ya aku membuka tangki itu. Oke. Aku suka apa yang di point out sama Lea gitu ya. Karena dia pengen dicintai ya, you open yourself up gitu. Most of us mungkin gagal untuk memahami kita cuman sibuk berteriak, kita pengen dicintai, tapi elunya sebetulnya sibuk menutup Love diri. is everywhere. Repot banget Pak, Tahu, dengan kue makanya nih, coklatnya. rese banget nih. Ini lagi Ah, mau udah. banget saya sama anak bapak yang Emosi bintang saya film ini. Gimana sih? Love Mbak is Jeje, everything. Mbak Jeje ini. Gimana sih Mbak Jeje? Jangan ke situ. Uprak aja di pojokan Iya, bapak lu Lea, iya, gue mah iya. heran. Udah lupa Pak, momennya udah lewat Iya ini. benar. Kasih. Namanya nenek-nenek ya. Skalupita deh. Hancur bapak lu, Le. Gue heran. Right. Ya. Tapi lu merasa bahwa lu berhasil memenuhi love tank anakmu dengan baik nggak sih? Selama Leanya tidak keluar dari rakitan gue sih kayaknya insya Allah sih penuh ya. Gitu kan Lea sama Abai itu insya Allah sih hasil rakitan gue. Jadi kalau udah mulai keluar dikit, gue sering ngomong sama Lea kayaknya jangan terlalu ini deh, jangan terlalu kaku deh, jangan terlalu ini deh. Tadi malam. Kenapa ini? Ya soalnya ya koreksi ya kalau Ayah salah, tapi kalau kamu tetap ada penilaian kamu ya udah yang penting Ayah sudah ngeliatin nih satu langkah di depan bakal ada ini. Emang gitu Le? Iya, ya yaudah nikmatin Takut aja. aku kadang-kadang karena ayah omongannya suka bener. Jadi aku kayak yaudah deh gitu. Oh gitu. Mama Loren kali gue. dan tapi lu sering ya begitu ya Fer ya? Maksudnya di buntut kalimat itu menurut gue itu juga manis ya gitu. Apa tadi ya nggak tahu ya kalau itu kan apa tadi kalimat lu? Gue aja lupa. Di rewind boleh nggak? Intinya kayak itu ya kayak pilihan kalau menurut ayah sih gini. Iya itu. Tapi terserah Lea mau. Iya. Ayah suka kayak gitu. Ayah nggak Dia pernah selalu gitu. maksa aku untuk ngelakuin apa sih. Karena gue nggak suka dipaksa. Jadi biar Sama anak aku gue juga. yang berpikir sendiri. Begitu dia kena dengan apa yang gue omongin, tapi tetap gue rangkul. Ayo waktu itu udah ingetin kan? Iya. Itu bener-bener nggak enak banget sih rasanya. tapi Sering banget tapi itu. untungnya nggak Apalagi nggak soal di- cowok, soal cowok. Oh. Ini kan digituin tuh aku sebenarnya nggak suka banget digituin, tapi ayah nggak gituin. Oh. Jadi aku kayak ya sebenarnya udah bodoh sih, udah dikasih tau jangan enggak lah mau udah biarin lah yang ngerasain gitu. Ternyata bener emang harus aku kadang-kadang yang ngerasain in order for me to learn. Harus aku yang emang lewatin. Harus kejeblos dulu, Iya, harus. baru bisa ngerasain kayak apa. Keras kepala harus. Tadi sementara lagi break mempersiapkan makanan, aku sempat ngobrol sama Ferry dan Ferry mengakui ini di kesempatan yang terpisah aku udah pernah minta Deswita menceritakan mengenai hal ini dan karena beda acara di kanal YouTube-nya Bazar di Brunch with Dave, kita minta Ferry juga membagi insight ini untuk kita older generation atau mungkin pemirsa kita yang punya anak-anak yang udah masuk ke usia remaja gitu. Ferry sama Deswita itu privilege banget dalam hidup karena ketemu sama
anak-anak ABG yang akhirnya jadi anak ya, Syifa Haju ini itu. Iya. Arah pertanyaannya tuh gimana sih Far bisa masuk ke dalam dunia anak-anak ini teh gitu? Nggak tahu, ngalir gitu aja. Jadi dulu emang jadi anak-anak gue tuh 2016 lah, zaman mereka masih SMP masih bawa solar lah anak-anak itu. Terus masih bawa matahari, jadi pulang sekolah mereka syuting. Terus setelah syuting itu selesai sekitar 2 tahun, kok masih nempel, masih kontak-kontak gitu. Akhirnya kita bikin grup, sampai sekarang beberapa anak yang sudah menikah gitu. Terus ya gue nggak tahu ada apa dengan gue sama Deswita gitu, tapi mereka bikin mereka ya mungkin kayaknya nyaman gitu. Kadang ke rumah gue, kadang mereka nginep, kadang pulang subuh, tengah malam. Terus kalau ada apa-apa tuh konsultasi sama kita gitu. Mengenai apapun, cerita mengenai kerjaan, mengenai yang lain juga ngobrol sama kita gitu. Kalau point of view perempuan nanyanya ke Deswita, tapi kalau point of view laki-laki nanya sama gue. Oke, aku juga nanya gitu ke Wita gini, gue juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi Wita sempat bilang gini, jangan maksa aja kalau pengen nyambung sama anak-anak ini. Mungkin itu Ikutin kali aja. Ikutin aja gitu. Mungkin itu kali ya salahnya kita. Kita tuh terlalu maksa, pengen bisa masuk, pengen bisa ngerti gitu. We try too hard gitu akhirnya. Don't you agree, Lea? Kenapa? Kalau kita terlalu memaksakan, kalian juga sebenarnya sebel. Ya tapi kalau aku sih ngeliat effortnya sih. Oke. Kalau aku appreciate aja kalau misalkan tetap trying so hard and it doesn't look good, aku kayak I appreciate you old people, it's okay. Gak apa-apa, it's okay, seriously. Better luck next time, old people. Oke, 3 things. Masing-masing bergantian. Rambut dong, keriting. Kritik. Oh ya maaf. 3 things you like and you dislike from one another. Lea, 3 hal yang kamu Aku suka pengen tahu sih ayah dari apa. ayah dan tidak disukai dari ayah, Soalnya aku ayah selalu dari Lea. menyebutkan kalau nggak suka ayah ngapain, aku selalu bilang. Jadi aku apa ya? Selalu ngomong spontan langsung disebutin. ngomong. Ya mungkin nggak apa-apa deh. Diulang di sini. Coba di list down. Ayah dulu mungkin. Pengen Lea dulu apa ayah dulu? Ayah dulu, aku pengen tahu. Gue mau udah ada jawabannya. Ayah dulu, aku nggak tahu soalnya aku belum ada. Nah, Belum aku mikir. permasalahannya kalau gue ditanya tentang ini kan lebih ke apa yang gue rasakan ya, apa yang gue lihat dari Lea. Gue nggak peduli orang bilang manusia atau anak tuh nggak ada yang sempurna lah, nggak ada, pasti banyak kekurangannya. Iya, cuman di mata gue anak-anak gue itu sempurna. Jadi kalau kayak tanya gitu apa ya. kekurangannya, kayaknya nggak ada. Karena anak itu kan tidak minta dilahirkan, dia tidak mohon-mohon untuk bisa dilahirkan di bumi. Jadi begitu dia ada kekurangan, ya udah kita cintai, kita telan aja. Jadi apa 3-nya? Ya itu dia. Jadi kalau berkaitan tadi Dev nanya bahwa apa 3 itu, kayaknya butuh waktu untuk berpikir keras gue untuk bisa ngedalamin pertanyaan lo itu. Apa ya? Karena di mata lo sebagai orang tua, sempurna. lebih kurangnya anak itu lo terima satu paket karena mereka buat lo sempurna adanya. Nampak gumoh ya, tapi kan memang Apa? begitu, nampak gumoh gitu ya. Apaan sih lu, gitu. Tapi memang ya udah gitu. Ngeselinnya ada, kopoh-kopohnya ada. Cuman ya itu gue juga dulu waktu umur segini mungkin seperti itu. Iya. Ngeselin orang tua gue, cuman ya udah tinggal kita nikmatin aja, kita ikutin. Begitu dia udah keluar jalur, mau kemana? Lurus lagi. Kemana? Sholat jam berapa? Sholat sebelum disolatin lo. Ini kayak gitu-gitulah. You're such a beautiful soul, Dever. Yang artinya adalah Udah. Iya, Udah, I understand. udah. You don't have to. I understand. Udah. Yes, hanya no karena smoking. hanya karena ayah memilih untuk tidak menjawab Exactly. 3 yang disuka dan tidak disuka bukan berarti kita nggak bisa have fun with your answer, right? That's the point. Yes. Coba Lea. No smoking. I have an answer, tapi juga sama. Aku harus nge-elaborate gitu. Aku ngerasa every mistakes atau semua kekurangan ayah itu, ya itu kekurangan sebagai manusia aja sih. Dan menurut aku nggak apa-apa karena ayah juga pertama kali hidup. Aku selalu ngomong kayak gitu, kayak ya udah ayah he makes mistake, dan menurut aku kalau mistakes itu nggak bisa aku hitung sebagai kekurangan karena kayak it's a mistake and all that gitu. Tapi kalau 3 things that I like, aku suka personality, way of thinking ayah. Terus aku suka sincere-nya ayah. Ya. Sama jujurnya. Kayak jujur kalau misalkan ayah nggak suka sama orang, ayah suka sama orang, terus nggak ngorek-ngorek keburukan orang gitu loh. Nggak suka yang kayak over hating someone juga nggak. Itu sih. Yeah. Kalau dislike, I
love your taste of music juga lagi. Apa ya? Masa sih emang musik ayah kayak apa Kayak aku. sih? Ya? Apa name one artist that you guys share an Listen to, interest? kita suka banget dengerin Kahitna, Mus Mujiono, Oh iya tadi udah Ermi disebut. Kulit. You like that, tereret. Itu bukan bukan Ermi Kulit. Karena Julio emosi jiwa ya le. Oh. catatan Apa si yang aku boy. dislike ke Ayah sebenarnya happens to me juga. Ya itu. Yaitu Parno. Ayah kan Parnoan kan, Oh. aku juga tapi. Jadi kayak misalkan soal Ayah tuh prepare hal-hal yang untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada dunia ini, beneran dunia ini. Kayak misalkan udah ada tas yang isinya tuh makanan, blanket, apalah segala macam. Tapi lama-kelamaan aku juga kayak, aduh Parno juga lagi gitu. Apa gue, akhirnya aku beli juga tuh si Nokia flip phone yang buat nomor doang, just in case dunia ini tiba-tiba mati lampu atau gimana gitu. Itu hal yang aku dislike terjadi juga di aku. Fair. Lu punya runaway bag, emergency bag gitu yang kalau dunia kiamat lu tinggal bawa itu. Iya. Dan itu emang gue udah siapin udah lama banget. Gue sebenarnya bukan lebih ke kiamat ya, cuman gue Emergency case gitu ya. Iya. Ada zombie gitu. Enggak, itu mah Enggak, film. kita Itu tiap film, itu malam, film. kita tiap Enggak. malam setiap mau tidur gini. Hei, kalau ada zombie gimana? Gimana ya? Ya gimana ya? Ntar kita udah dikasih tahu belum? Tapi dari seminggu sebelum kita ngayal sampai kayak sejam setengah gitu baru tidur. Nggak gini, apalagi setelah gue punya anak tuh Dev. Jadi kan gue kadang suka Oh, fatherhood gitu. gue takut nih ntar kalau misalnya mati lampu kan dulu pernah ya, mati lampu Jawa Iya, Bali inget nggak? iya. 2 hari apa 3 hari gitu. Aduh kasihan anak gue. Oh berarti gue harus prepare kayak genset atau power bank yang kipas angin buat anak-anak gue, takut kepanasan, takut kegelapan. Jadi gue harus siapin itu. Kalau buat gue mah ya rock and roll aja gitu. Kalau kayak gue touring pun, kalau gue touring motoran gitu jarak jauh, gue nggak bawa barang-barang itu. Artinya gue memang mempersiapkan si alat-alat itu buat anak dan istri gue. Gitu, bukan buat gue. Oke, mari kita mulai mempersiapkan persiapan kita one emergency bag itu. Kita akan tutup obrolan Brunch with Dave bersama Bentar Kang dulu Ferry dah, dan Lea. belum habisin, udah tutup-tutup aja. Ih, bawa pulang Oh, dong oke buat deh kalau gitu. buat bunda sama ibu. Tupperware. Pengen tahu rencana karir kamu. Everyone is excited dan menantikan. So what's next gitu after Rangga Cinta untuk Lea? Aku suka nulis, aku suka desain, dan aku suka bahasa. Jadi Suka masak juga. nah, kalau Pintar masak, tapi aku masak mager sih jujur kalau untuk banyak-banyak. Jadi mungkin kalau untuk Pintar karir masaknya. kedepannya, just stay tuned guys, because I can't promise anything. Okay, but are you in the middle of a production right I now? am. Okay, I in the am. process of In another the process. production. Okay, best of luck, Lea. Thank you. Your future is ahead of you. Amin. So happy kalau hari ini kita bisa berkenalan dengan Lea yang sesungguhnya di rumah seperti apa. Ini Like a baby. kepribadian Lea yang Tuh, like a baby. Gitu. like a baby yang kita nggak lihat di on screen gitu. Kang Ferry juga thank you. Ya terima kasih. Sudah mau. Bapak Terima David kasih. Hendrik Pangemana. Sudah. Nyebelin, emang bener kan? Ya tapi kan nggak ada yang tahu itu gue udah memperbaiki nama gue menjadi ibu kota gitu loh. Ya, itu kan udah bagus. Barang, kenapa ditutup segala? Oh iya juga. Biasa aja. Thank you so much guys Terima for kasih. sharing. Thank you. Terima Everyone, thank you so much. Jangan lupa mampir ke Bazar Cafe. See you next time.